Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Krem Effendi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pasar dan pemasaran. Pasar merupakan tempat atau mekanisme di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Dalam konteks bisnis modern, pasar tidak selalu bersifat fisik, melainkan mencakup kondisi yang mempengaruhi interaksi antara penawaran dan permintaan, termasuk tren, preferensi, dan daya beli konsumen. Analisis pasar menjadi dasar untuk menilai peluang dan tantangan suatu usaha. Pemasaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan, menawarkan, dan mendistribusikan produk atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam studi kelayakan bisnis, pemasaran menjadi alat untuk menilai apakah produk atau jasa yang ditawarkan akan diterima pasar dan memiliki potensi keuntungan. Pemasaran tidak hanya terkait promosi, tetapi mencakup seluruh strategi yang menghubungkan produk dengan konsumen secara efektif. B. Struktur pasar dan jenis-jenis pasar. Struktur pasar adalah cara pasar diorganisasikan yang mencerminkan interaksi antara penjual dan pembeli, tingkat persaingan, serta kekuatan yang dimiliki pelaku usaha dalam memengaruhi harga dan distribusi produk. Struktur pasar menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana perusahaan menetapkan strategi bisnis, termasuk harga, promosi, dan distribusi. Struktur pasar dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah penjual dan pembeli, homogenitas atau perbedaan produk, kemudahan masuknya pelaku usaha baru, serta kemampuan penjual untuk memengaruhi harga. Adapun jenis-jenis pasar, yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ditandai oleh banyaknya penjual dan pembeli yang berinteraksi secara bebas, produk yang ditawarkan bersifat homogen, sehingga konsumen tidak dapat membedakan produk satu penjual dengan yang lain. Contoh pasar persaingan sempurna dapat ditemukan pada komoditas pertanian seperti beras, jagung, kopi, dan sayuran segar. Kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sehingga perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan jumlah pasokan produk. Contoh pasar monopoli dapat ditemukan pada perusahaan penyedia listrik atau PLN, air bersih, atau perusahaan obat dengan paten eksklusif. Ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli didominasi oleh beberapa penjual besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar. Contoh pasar oligopoli termasuk industri otomotif, telekomunikasi, dan energi. 4. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik terdiri dari banyak penjual yang menawarkan produk serupa namun berbeda, sehingga setiap pelaku usaha memiliki sebagian kontrol atas harga. Contoh pasar persaingan monopolistik dapat ditemukan pada industri pakaian, restoran, kosmetik, dan produk konsumen lainnya. C. Tujuan perusahaan dalam pemasaran. Dalam menyusun studi kelayakan, perusahaan tidak boleh hanya sekedar berjualan, melainkan harus memiliki target capai yang terukur dan sistematis. Jiptono menjelaskan bahwa tujuan pemasaran mencakup beberapa aspek krusial sebagai berikut. 1. Pencapaian laba dan penjualan, profitability and sales volume. Tujuan utama dan paling dasar dari setiap entitas bisnis adalah memastikan keberlangsungan finansial, dan dalam aspek pasar, volume penjualan bukan sekedar angka, melainkan indikator validasi bahwa produk diterima oleh masyarakat. Poin kedua, analisis titik impas, break-even point. Pemasaran yang harus mampu mencapai target volume penjualan yang cukup untuk menutup seluruh biaya tetap, fixed cost, dan biaya variable cost. Poin ketiga yaitu optimalisasi margin. Pemasaran bertujuan untuk mencapai nilai tambah sehingga perusahaan dapat menetapkan harga yang menghasilkan margin keuntungan sehat bagi investor. Tanpa proyeksi penjualan yang realistis dalam studi kelayakan, bisnis akan dianggap berisiko tinggi karena tidak memiliki kepastian arus cash flow.
Pertumbuhan pangsa pasar, market share. Pangsa pasar merupakan presentasi total penjualan suatu industri yang dikuasai oleh perusahaan tertentu. Tujuan ini sangat vital dalam memetakan posisi kompetitif. Dominasi pasar. Semakin besar pangsa pasar yang dikuasai, semakin besar kekuatan perusahaan untuk mendikte harga di pasar, price leader. Hal ini juga memberikan efisiensi biaya melalui economies of scale, skala ekonomi, di mana biaya per unit menjadi lebih murah karena volume produksi yang masif. Penetrasi kompetitif. Pertumbuhan pangsa pasar sering kali dilakukan dengan strategi merebut konsumen dari pesaing atau memperluas kategori pasar baru yang belum terjamah, sehingga mempersempit ruang gerak kompetitor untuk berkembang. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pembangunan citra dan loyalitas. Tujuan pemasaran tidak hanya menjual produk saja, tetapi juga membangun merek yang kuat. Jika merek sudah memiliki nilai di mata konsumen, maka konsumen akan lebih percaya dan bahkan mau membayar lebih mahal. Selain itu, perusahaan juga ingin menciptakan loyalitas pelanggan, yaitu pelanggan yang terus melakukan pembelian ulang dan bahkan merekomendasikan produknya ke orang lain. Kemudian yang keempat, kepuasan konsumen secara holistik. Pemasaran ini bertujuan untuk memenuhi harapan konsumen, bahkan kalau bisa melebihi harapan mereka. Kepuasan ini mencakup seluruh pengalaman konsumen, mulai dari mencari informasi, kemudian proses pembelian, sampai dengan layanan setelah pembelian. Jika konsumen merasa nilai yang diterima sebanding atau lebih besar dari pengorbanannya, maka resiko komplain dan citra negatif bisa diminimalisir. Kemudian yang kelima, yaitu keberlanjutan. Maksud dari keberlanjutan ini adalah bagaimana perusahaan bisa tetap berjalan dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya untung sekarang, tapi juga tetap baik di masa depan. Artinya perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan atau profit, tetapi juga peduli pada lingkungan, kemudian pada masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu bagian D, peran aspek pasar dan pemasaran dalam menentukan kelayakan usaha. Aspek pasar dan pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kelayakan suatu usaha. Keduanya memberikan informasi dan strategis yang dibutuhkan perusahaan untuk menentukan apakah usaha dapat bertahan dan berkembang di pasar. Analisis yang mendalam terhadap kedua aspek ini memungkinkan perusahaan memahami kondisi pasar, relasi konsumen, dan persaingan yang ada, sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara lebih tepat dan efektif. Adapun peran dalam menentukan kelayakan usaha ada 5, yaitu 1. Menilai permintaan dan preferensi konsumen, 2. Menentukan strategi bisnis yang tepat, 3. Meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan, 4. Mengidentifikasi peluang dan risiko pasar, 4. Meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan usaha.